Assalamualaikum. Hai, gue lagi ada di kawasan Sukamakmur dan gue mau melakukan eksplorasi lagi today. This area namanya kawasan Pabuaran. Dan dari pertigaan ini kita harus ambil arah ke kiri. There you go, ada street sign-nya. Nah, sampai deh kita di entrance gate at about 7:47. So this is the entrance of the place that we are going to explore today, and you can see the retributions payment here, and you can park your vehicles behind me. Come, let's explore. Jam 7.53 hampir jam 8 nih. Kita mulai trekkingnya. Trekkingnya lumayan agak panjang, tapi fun banget. Di pertigaan jalan ini kita ngambil ke arah sini ya, dan itu ada street sign-nya juga. Cuma sometimes street sign-nya rotate, jadi yang penting kita ngambil ke arah yang sini. Yuk. Jalur ini udah biasa dipakai untuk bertani, berkebun sama warga lokal. So that even though I have never been here before, bakalan ketemu aja nih jalur yang menuju ke arah destinasi wisata gue. So guys, there'll be beberapa pertigaan yang bakalan kita lewatin. Karena gak ada yang ditanya, jadi patokannya dengerin aja. Suara aliran sungai yang terdengar lebih deras dan lebih kencang. Just like our feelings at that time. Ya kita pakai feeling aja. Kawasan ini adalah kawasan perkebunan warga. Perhaps antara dia ditanamin padi atau dia ditanamin tanaman-tanaman yang lainnya. Seperti pisang or anything. Bapak ini adalah orang yang pertama gue temuin di jalur trekking gue. Beliau bilang jalan aja lurus, nanti bakalan ketemu river, and we got to cross the river. Guys, look at the hills, look at the rice fields, the valley, and the river surround. Masya Allah, this is Indonesia. Kurang apa lagi sih Indonesia tercinta kita ini? And especially, inilah kota Bogor kebanggaan yang dari lahir, I was born and brought up in this lovely place. It seems that rivernya di sini benar-benar berfungsi dengan sangat baik untuk pertanian warga. Look at that. Walaupun ada di valley, tapi pertaniannya subur banget. Wow, interesting. And I got so thrilled to explore this place. We got to cross the rice fields. Luckily, you know what? Waktu gue kesini, pematang sawahnya atau padi-padinya udah mulai numbuh tuh. Jadi, it's lebih interesting lagi saat kita mau mengeksplor tempat ini. Tuh, lihat aja. Sejauh mata memandang, cuma rice fields yang bisa kita lihat. And at that time, udah ada working farmers over there. It's so lovely. We got to pass the river. Jadi mulai dari sini kita akan basah-basahan di sungai sedikit aja. Tadi kan? Nggak takut basah kan? Yuk. Yes, literally, nggak usah takut sepatu lo basah. Lebih baik lo nginjek langsung di air sungainya daripada lo nginjek ke batu-batuan dan you're not sure apakah itu licin atau enggak. So, crossing the river is fun. I just love it. Aliran sungainya nggak terlalu deras, jadi it's okay. Masih kuat kan? Oke, kita sekarang lanjut lagi jalan
di antara river yang sebelah kiri dan persawahan sebelah kanan. Wow, it's so cool guys. Karena trekkingnya ini walaupun jauh, tapi happy banget. Soalnya kontur kawasannya juga nggak menjemukan. Semuanya all in one ada di sini. And look at that, the sleepy plants or tanaman putri malu. Hi there. Perjalanan masih belum berakhir guys. Kita masih harus naik lagi ke bukit selanjutnya. Tapi di sini masih banyak juga persawahan. Jadi bisa dibayangin deh, bagaimana jauhnya persawahan itu dari perkampungan warga. But they are okay with that. I mean, mereka tetap aja nyawah-nyawah di situ. Karena that's how they earn for their livings. And berada di atmosfer kayak gitu ya pasti mereka happy aja gitu. Nice! Gue ngeliat rice field snails around or tutut sawah. Tutut sawah ini bisa dimakan loh dan banyak banget nutrisinya. You know what? Tutut sawah ini biasanya kalau orang kita masak tuh biasanya direbus atau juga dibikin sate. And rasanya okay. I can eat it. There you go, there is a street sign. Kita masih harus lanjut lagi nih trekking-trekkingnya ke arah sini. Let's go. Udah 40 menit trekking. Kayaknya sudah mendekat, walaupun belum terlalu dekat juga. Di sini bakalan ketemu pertigaan dan kita harus ngambil ke arah kiri. Tadi kita udah ngelewatin pematang sawah, udah nyebrang kali, udah lewatin perkebunan. Sekarang ada lagi nih, kita bakalan nurunin anak tangga yang lumayan becek dan juga licin. Karena ya kalau habis hujan, ya pasti definitely kalau kita turun bukit, ya itu licin. But sepertinya pengelolanya udah mempersiapkan nih anak tangga yang dibikin dari bambu-bambu yang disusun. And it's okay, ada pegangannya kanan kiri, so it's very helpful untuk kita melintasi tangga itu. Sekarang apa lagi ya habis nurunin anak tangga yang bakalan kita lewatin? Yes, you're right. Kita bakalan crossing the river for the second time. Ini adalah sungai yang kedua. Tapi airnya gak deras. Cuma segitu-gitu aja. Tapi gak tahu juga ya, kalau lagi musim penghujan, perhaps airnya deras dan sungainya meluap. Nah, ini adalah perkebunan terakhir yang bakalan kita lintasi guys. It means only a little bit more kita bakalan sampai ke lokasi yang mau gua explore hari ini. Here you go guys. Kita bakalan river crossing for the third time. Dan jam udah menunjukkan pukul 8.40 pagi. So nice. Kawasan ini bersih banget. Sepanjang jalur tadi, gue ngelihat kanan kirinya udah bersih, udah bagus. Semoga kedepannya bakalan tetap seperti itu. Ya gak sih? Jadi kalau kita explore ke tempat-tempat yang masih baru seperti ini, harapannya kita harus tetap menjaga kelestarian tempat ini, ya kan? Oke guys, welcome to Curug Ciawi Tali. Here you go, kita lihat yuk kayak gimana dari dekat si curugnya itu. Let's go. Di bawah situ disediain juga changing room atau ruang untuk salin pakaian kalau lu habis basah-basahan di Curug Ciawi Tali ini. Gila, keren banget. Lihat. Airnya biru guys. No edit loh ya, ini bener-bener biru. Okay, that's my first impression
waktu gue datang ke sini. Dan first impression gue ya langsung fokus ke airnya. Airnya biru banget guys. Rupanya curugnya juga tinggi. Mungkin kalau di musim penghujan, airnya akan lebih melebar juga tuh guys, dan lebih deras. Tapi tuh lihat, airnya aja udah jernih banget. Walaupun ini masih ada di sekitaran curugnya, bukan di curug utamanya guys. Now, waterfall tour. Kita ke arah kanan dulu nih. Itu dia penampakannya. Sekarang gue ajak lo ke sebelah kiri waterfall ya. Dan dari arah sebelah kirinya ini kita bisa ngeliat banyak tanaman-tanaman tuh. Tanaman-tanaman yang gue rasa saat ini lagi booming banget untuk ditanam sebagai tanaman hias di rumah orang-orang. Dan di sebelah kiri ini juga banyak batu-batu besar tuh yang cocok untuk kita pakai sebagai photo spot. Isn't it lovely? Itu dia airnya. Biru kan? Dan dari sini lo bisa berenang if you're willing to swim. There are so many things that we can learn from nature whenever we are exploring nature. Dan yang paling utama kalau kita datang ke nature adalah kita bisa melakukan self-contemplations, whatever it takes, so that our mind, body, and soul are pure again, full of positive vibes. Right? Ngopi kuy. Now review time. Setelah gue tadi trekking melewati lembah, sawah, dan masuk ke hutan a little bit, susur sungai sedikit, akhirnya this is it. Curug Ciawi Tali recommended banget. Dengan harga tiket yang cuma 10,000 alias 10.000, kita bisa menikmati curug yang treknya memang udah dibangun sama warga sekitar supaya travelers bisa datang ke sini. Dan lo lihat di belakang gue, itu curugnya truly blue. Kalau kita bisa lihat di beberapa tempat, nggak semua curug itu airnya biru, tapi ini biru alami, no edit guys. Jadi, gue mau lanjut dulu ngopi di sini. Kalau lo punya waktu, datang ya ke sini ya, Curug Ciawi Tali. So guys, gue udah selesai mengeksplor curugnya, tapi sekarang gue mau coba ngeliat ada apa sih di up the hill dari Curug Ciawi Tali ini. Ini udah ada jalanannya, kita lihat yuk, kita kepoin. Perkiraan gue, kawasan sebelah kanan ini nih, yang menuju uphill itu bakalan dipersiapin untuk kawasan camping ground. Buktinya kawasannya udah mulai dibuka dan beberapa pohon-pohon ditebangin tuh guys. I believe one day kalau lo mau camping ke sini, that's the area. What I like the most about going uphill, yaitu kita bisa mompa jantung guys, supaya jantung kita lebih sehat. Dan yang paling utama juga adalah kita burning the calories. Oke, ini udah up the hill dari Curug Ciawi Tali. Cuman, coba deh kita cari tahu dulu ya, mau ke sini atau ke sini arahnya. Gue ambil arah kanan dari pertigaan yang tadi. Dan wow,
Wow, I can't believe this. Baru aja, the other day when I got my explorations done, gue berpikir, I really hope that one day kalau gue ke Curug, gue bisa berada di atas sumber curugnya itu. Dan you know what? My dream comes true, guys. And here it is. Ini adalah sumber dari air Curug Ciawi Tali. Wow, gila, gokil abis. Airnya jernih ya. Jernih banget. Ya, pantesan aja tadi di bawahnya juga jernih, guys. Dan rupanya atasnya ini tuh shape-nya bisa kayak pond, tapi impossible for you to swim. Jadi gue sekarang ini ada pas banget dari atasnya si Curug Ciawi Tali. Nah, ini dia rupanya penampakan dari air dari atas curugnya. Tuh lihat deh, airnya bersih, jernih dan biru. Nah, di ujung sana guys, itu tadi ujung curug yang kita lihat dari bawah. Nice ya, finally I got the chance to be benar-benar di atas curug yang gue lagi explore. Nice, I like it. So don't be hesitate to travel, guys, because traveling leaves you speechless, then turns you into a storyteller.